to drive me, to guide me. Oh doctor, I feel dead inside. Ya, hai semua, selamat datang di channel Alan Wiranda. Ya, kalau Anda pernah dengar tagline sebuah iklan dari motor, udah lama sih, otomatis duluan. Nah, itu Anda nggak salah dengar, karena itu adalah tagline dari sebuah motor Mio generasi pertama yang awal keluar dulu di tahun 2003, yang mana dulu peminatnya itu kebanyakan disukai oleh kaum wanita, dan juga pastinya itu penjualannya sangat laris karena desainnya yang simpel, ramping, praktis. Kemudian yang biasanya pakai motor bebek itu ngoper-ngoper gigi, Mio cuman karena dia skuter matic pakai CVT, jadi cuman gas rem, dan juga buat nyelip-nyelip di dalam kota pastinya lebih lincah dan gesit ya. Dan di samping saya sudah ada Yamaha Mio generasi pertama tapi yang facelift di tahun 2009. Oke, simak videonya sampai selesai. Yamaha Mio tahun 2009. To drive me, to guide me. Oh doctor, I feel dead inside. Ya oke, seperti tadi saya bilang, Yamaha Mio 2009 itu generasi pertama. Sebenarnya yang pertama kali keluar di 2003 seperti itu. Itu dulu iklannya Tesa Kaunang, warnanya Mio-nya sepertinya kayaknya kuning ya kalau nggak salah ya. Saya ingat masih zaman-zaman kuliah dulu, banyak teman-teman saya cewek yang pakai, karena ya itu tadi yang saya bilang, simple, praktis, bodinya kecil, ringan pastinya, dan juga dia pertama keluar itu velgnya belum pakai yang racing, jadi masih pakai velg biasa ruji-ruji, warnanya mengkilap. Di 2005 baru keluar yang velg racing, dan di 2008 itu baru keluar yang Mio Smile. Kenapa Smile? Itu facelift sebenarnya, tapi ada juga yang bilang generasi kedua, karena lampunya itu nyambung dari kiri ke kanan, tengahnya itu ada lampu kotanya, jadi dia nyambung. Kalau yang pertama kali keluar sebelum facelift belum. Sejak Mio Smile itu juga keluar versi Mio yang lebih kekarnya atau berotot, mungkin buat laki-laki ya, itu namanya Mio Soul. Karena tadinya yang suka cuma cewek, lama-lama laki-laki juga suka karena kepraktisannya, dan desainnya itu masih simple, nggak kayak Mio-Mio yang baru yang banyak lekukan agresif, garis-garis tegasnya. Tapi karena simple dan polosnya itu, biarpun umurnya tua tapi masih kelihatan awet muda. Jadi kalau orang tuh banyak kan artis-artis yang sudah berumur gitu ya, tapi karena dandanannya itu nggak yang aneh-aneh, nggak neko-neko, tapi masih kelihatan awet muda. Nah begitu pula dengan kurang lebihnya desain dari Yamaha Mio itu sendiri. Dan kalau kita lihat, dia teknologinya pasti masih sederhana. Lampunya aja belum ada di dek depan ya, masih ngikut di stangnya. Jadi kalau belok itu lampunya juga ikut belok, sorot lampunya kalau malam. Belum ada LED sama sekali, masih halogen biasa. Kemudian itu ada kesan kayak diffusernya, padahal sebenarnya nggak nyambung ke intake atau saluran udara di mesinnya. Dia cuman untuk klaksonnya aja di situ biar kedengeran gitu. Nah, rem depannya itu cakram single piston, shock depannya juga biasa masih teleskopik, dan nah itu ban depannya itu kecil. Ukuran ban Mio itu ya oke, sorry berhenti bentar karena ada truk gede lewat, jadi kita agak minggir dulu. Nah oke, tadi rem depannya itu masih cakram, udah cakram, dan dia single piston. Velgnya juga racing, warnanya hitam glossy. Bannya itu kecil, kalau ban matic Yamaha itu cenderung kecil-kecil untuk yang seukuran itu ya. Dan itu 70-90 R14. Kalau pengen gagah coba diganti ban-ban yang agak besar, mungkin ukuran skuter matic Honda. Oke, geser ke samping aja kameranya, kita langsung aja karena juga agak di pinggir jalan. Nah di samping itu kalau dilihat itu nah itu sebenarnya nggak ada tempat buat nyimpan air mineralnya, nggak ada poketnya gitu. Dia polos aja, itu hanya jadi udah banyak aksesoris, mungkin beli online atau di mana gitu ya, udah dipasang itu. Jadi untuk kepraktisannya memang dulu sih agak kurang, cuman hanya ada gantungan aja di situ di bagian bawah. Kemudian tombolnya masih standar, klakson, lampu sen. Nah, itu lampu sennya juga dipencet gitu, udah bisa
balik sendiri, lampu jauh, dan dia masih ada saklar lampunya, lampu kota sendiri, lampu gede sendiri. Karena dulu belum otomatis kalau siang harus nyala, dan itu elektrik starternya, kunci kontaknya juga belum yang apalagi kilas ya. Dia untuk pengamannya di situ aja belum ada, jadi masih pakai kunci kontak biasa kayak gitu. Nah, di speedometernya itu juga simple, masih pakai jarum biasa untuk speedometernya. Kemudian itu untuk fuel gauge-nya, lampu jauh sama lampu sennya itu jadi satu. Mau ngesen kanan sama kiri itu nyalanya berbarengan. Kalau itu, nah itu kiri, itu kanan juga sama nyalanya. Dan ada logo kebesarannya Yamaha Trisula kayak gitu. Selebihnya sih kalau dilihat itu bagian sampingnya kalau dari sebelah situ ya. Nah itu knalpotnya juga ada. Kalau yang facelift itu covernya ada seakan-akan, nah itu ada besi chrome-nya kayak gitu. Kalau yang sebelum facelift sih setahu saya nggak ada ya. Dan Mio itu tadinya nggak ada footstep-nya, baru ada footstep-nya itu di Mio yang kayaknya sekitar 2005 yang udah facelift, yang pakai velg racing atau yang udah Mio Smile. Jadi tadinya tuh yang ngebonceng di belakang kakinya cuman bisa di situ, jadi agak naik ketinggian ya. Nah setelah ada footstep-nya jadi dia agak praktis gitu. Setahu saya sih gitu. Dan kalau dilihat di joknya, nah itu tangkinya itu kapasitasnya 4,5 liter. Kemudian di situ aki itu cukup lumayan gede ya, kalau dibandingkan Vario yang 2007 karburator aja masih sekitar 3,5 liter. Itu jas hujan nggak gede banget sih, paling cuma nyimpan jas hujan satu aja udah nggak bisa nyimpan barang yang lain lagi. Nah oke, simple emang. Dan di bagian belakangnya Yamaha Mio dulu, kalau yang nggak saya salah ingat itu di lampu sennya memang desainnya lampunya kecil ya, simple gitu ya, nggak yang ribet banget. Tapi di lampu sennya kalau yang sebelum facelift awal-awal keluar kayaknya warnanya orange untuk mika luarnya. Baru di facelift itu mika luarnya warnanya putih tapi nyalanya tetap orange. Dan itu ada box CVT-nya, filternya tetap dikasih untuk starter kakinya atau kick starternya. Monoshock pastinya di belakang untuk suspensinya. Dan ban belakangnya itu 90/90 R14. Setahu saya Mio standarnya itu kalau di belakang itu 80/90. Mungkin udah diganti sama pemiliknya. Nah, tanpa berlama-lama gimana kalau kita coba aja riding pakai Mio, gimana rasanya? To drive me, to guide me. Oh doctor, I feel dead inside. Oke, rasa berkendara dari Yamaha Mio baru aja saya coba, lumayan agak lama, walaupun juga nggak yang lama banget. Itu yang pertama paling yang bisa dirasakan itu pertama kali posisi berkendaranya atau posisi ridingnya lebih tepatnya ya. Itu kaki saya, kalau tinggi saya 170 cm itu masih jauh, walaupun udah dipasang poketnya itu aksesoris, tapi masih jauh, masih enak, kakinya pas. Turunnya itu lekukan kakinya lebih pas daripada Honda Beat atau Honda Vario. Memang posisi duduknya lebih enak di Mio. Kemudian jarak ke stangnya juga enak, stangnya kecil, simple, enak. Lihat spion juga sangat jelas. Dan kemudian selain instrumen klasternya juga jelas, dia itu karena mungkin ada lampu kotanya yang agak gede di depan ya, itu kalau malam sedikit membantu penyinaran, atau mungkin itu lampunya udah diganti agak terang ya sama yang punya. Kemudian saya tadi lupa menjelaskan mesinnya. Mesinnya itu 113 cc, 4 tak 2 valve. Dia SOHC. Tenaganya itu 8,7 PS. Torsinya 7,5 Nm. Nah, dia masih pakai karburator, belum pakai injeksi. Yang mana konsumsi bahan bakarnya itu memang ya bisa dibilang agak boros ya, atau mungkin lebih boros daripada Vario yang karburator pertama kali yang 2007 waktu itu. Kemudian untuk larinya sendiri, tenaganya sebenarnya baru keluar di putaran atas, tapi torsinya juga cukup enak kalau buat nyentak-nyentak di dalam kota, nyelap-nyelip,
kalau buat stop and go gitu juga udah cukup, biarpun nggak yang sampai rasanya spesial banget gitu ya. Ya untuk motor pada zamannya udah cukup lah enak. Makanya dulu cewek-cewek suka banget karena begitu digas larinya langsung enak. Dan untuk handlingnya itu ternyata enak banget. Apalagi kalau bannya diganti yang lebih besar, saran saya diganti aja yang lebih besar. Itu kita akan merasa lebih safety atau aman kalau buat bentar, saya turunin dulu. Nah, jadi buat nekuk-nekuk gitu ya, itu jelas motornya terasa sangat ringan, sangat simpel, praktis. Posisinya duduk juga rendah dan joknya Yamaha itu empuk. Joknya Yamaha itu empuk-empuk. Ya kalau buat nikung-nikung gitu rasanya enak. Apalagi kalau dipakai di kemacetan di dalam kota, buat nyelip-nyelip itu cepet, gesit, lincah. Tapi ya itu tadi minusnya, bensinnya memang agak boros. Dan setelah itu untuk suspensinya sendiri cenderung lebih keras daripada matic-maticnya Honda. Karena kayak Honda Beat atau Vario lama yang masih pakai karburator itu lebih nyaman daripada Mio. Cuman dia larinya, tenaganya memang tidak sekencang Mio. Mio itu lebih kencang daripada Vario, karena dulu saya juga pernah punya Vario yang karburator yang lama. Itu kalau tenaganya masih enak Mio. Nah itu minusnya itu tadi, bensinnya agak boros, kemudian suspensinya keras, apalagi yang depan itu rasanya di getarannya itu kerasa banget kalau pas lewat di jalan-jalan kayak rusak kayak gitu. Dan getaran mesinnya yang saya highlight juga. Jadi getaran mesinnya itu kerasa sampai di kaki. Kadang juga kalau pas kita akselerasi agak dalam ngegas, itu kerasa juga sampai di tangan. Tapi ya mungkin dulu teknologi peredamannya atau bagaimananya belum secanggih dan semodern yang baru-baru gitu ya. Oke, tadi saya belum sempat kasih dengar suara mesinnya ya. Suaranya khas Mio banget. Tekan tarik dulu remnya. Nah, nah udah, suaranya emang Mio banget. Jadi saking punya khasnya, mungkin kalau dari kejauhan udah tahu kalau yang mau lewat atau mau datang itu sebuah Yamaha Mio yang lama. Karena ya kalau yang udah injeksi suaranya udah beda lagi. Dan setelah saya coba, kenapa dia motor yang usianya udah tua, udah lama, sudah berumur tapi masih tetap kita banyak lihat di jalan, terutama yang pakai ibu-ibu atau ya mbak-mbak lah ya, atau cewek-cewek yang sudah bekerja gitu ya. Walaupun mungkin udah bisa punya motor yang lebih baruan lagi, tapi masih tetap mempertahankan pakai Yamaha Mio. Karena yang pertama itu tadi, dimensinya lebih kecil daripada Mio yang baru-baru atau skuter matic Yamaha yang lebih baru. Katakanlah kayak Mio J gitu. Oh ya, generasi setelah itu langsung digantikan dengan Mio J yang udah injeksi sejak tahun 2012. Jadi lifetime-nya generasi pertama itu setelah facelift 2007-2008 digantikan Mio J 2012. Nah, itu simple, ringan, praktis, posisi berkendaranya enak. Kalau dipakai boncengan juga ya, kalau orangnya nggak gemuk-gemuk banget mungkin masih akan nggak ribet ya, masih bisa karena joknya sendiri juga nggak lebar. Sebenarnya cuman walaupun suspensinya itu keras tapi joknya rasanya empuk, enak. Dan kalau dipakai setiap hari sih emang rasanya simpel banget sih, enak banget. Cuman itu tadi kekurangannya, bensinnya agak boros, suspensinya juga cenderung keras dibandingkan dengan matic-matic Honda ya. Itu sama dengan melihat desain ya, soal selera, kelebihan dan kekurangan motor atau mobil itu selera orang punya selera yang berbeda, nggak sama gitu. Oke, dan untuk harganya itu gelap. Ada yang harganya sekitar 3-4 juta. Ada yang kalau di restorasi total itu harganya mungkin udah kegoreng sampai 8 juta atau sampai 10 juta ke atas. Saya juga udah pernah lihat tuh di marketplace harganya, tapi udah kayak baru lagi. Nah, yang di samping saya nggak dijual ya, dan kondisinya juga masih sangat baik, sangat rawat dengan baik. Dan untuk pajaknya Yamaha Mio tahun 2009 Mio Smile ya, itu plat K itu sekitar, tadi saya lupa lihat STNK-nya, itu sekitar nggak sampai 200.000 lah ya, paling mahal mungkin 200 ribuan ya. Itu kenapa masih banyak diminati. Yang pakai di jalan juga kalau kita lihat masih banyak Mio yang lama gitu berlalu lalang di jalan. Oke, mungkin itu saja video dari saya tentang Yamaha Mio
generasi pertama yang facelift Mio Smile tahun 2009. Jangan lupa subscribe ya, kemudian share video ini ke media sosial Anda, klik like dan klik gambar lonceng agar bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari saya. Juga tulis di kolom komentar di bawah, pasti banyak banget yang punya pengalaman pernah menggunakan Yamaha Mio generasi pertama, atau yang masih pakai dari baru juga silahkan tulis kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa pada video yang lain.